Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official karena ada informasi menarik seputar P3K. Nah, kita akan bahas ya Bapak Ibu. Di sini ada informasi menarik bahwa P3K tahun 2024 ya, untuk peraturan manajemen ASN molor honorer database BKN pun belum aman. Nah, di sini kita akan kupas tuntas ya. Ada informasi bahwa jutaan non ASN atau honorer ya sudah pasti menunggu jadwal pendaftaran P3K di tahun 2024. Nah, di sini Bapak Ibu yang masih honorer sedang siap-siap ya untuk menanti kapan sih jadwal resminya yang akan dikeluarkan BKN atau Konsilmas ya. Memang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas sudah pasang target ya, pendaftaran P3K tahun 2024 akan dipastikan pada Juni atau Juli, namun tanggal pendaftaran belum disebutkan. Jadi masalah teknis pendaftaran Menpan RB belum menentukan tanggal pastinya ya. Dan jadwal pendaftaran sangat dinantikan karena pada tahapan itulah akan diketahui berapa sih sebenarnya formasi yang tersedia, mampukah menampung jutaan honorer. Itulah menjadi pertanyaan untuk kita semua. Ya, sudah dikeluhkan bahwa pejabat Kemenpan RB dan Kemendikbudristek soal jumlah usulan formasi dari Pemda yang masih jauh dari kuota yang disiapkan. Keluhan itu merupakan sinyal kuat bahwa seleksi P3K tahun 2024 belum sanggup menyerap seluruh honorer untuk beralih status menjadi ASN, yang belum sanggup menyerap seluruh honorer untuk beralih menjadi ASN. Nah, yang cemas bukan honorer yang tercecer yang namanya tidak tercatat di BKN. Honorer yang masuk database BKN pun belum dipastikan aman ya, bahkan honorer yang sudah masuk kategori prioritas 1 atau P1 pun belum bisa tidur nyenyak. Nah, masalah honorer kemungkinan besar belum bisa tuntas pada tahun ini. Bagaimana mau selesai kalau usulan formasi P3K tahun 2024 untuk guru honorer minim sekali, bahkan untuk prioritas 1 saja tidak semua mendapatkan formasi, lagi yang P3 sampai P4, kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GPK Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjawab dari wartawan. Nah, bukan hanya soal minimnya usulan formasi, Pemda yang sudah mengusulkan pun tidak gerak cepat alias gercep dalam menuntaskan tahapan demi tahapan seleksi P3K tahun 2024. Menteri Anas seusai rapat membahas progres pengadaan P3K tahun 2024 bersama BKN di Jakarta Jumat 17 Mei 2024 mengatakan penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada 15 sampai 29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun kata Menteri Anas masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi yang cukup besar. Padahal pendaftaran P3K tahun 2024 baru bisa dilakukan setelah tahapan tersebut selesai ya. Di sisi lain masih dalam rangka seleksi P3K 2024 saat ini BKN sedang dalam proses melakukan verifikasi dan validasi perval terhadap data honorer yang sudah masuk database BKN. Mungkinkah pendaftaran P3K 2024 bisa dibuka pada bulan Juni? Jawabannya mungkin bisa jika pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama hanya untuk honorer yang sudah dipastikan valid. Adapun terhadap honorer yang datanya belum diverval ya, barangkali diberikan kesempatan mendaftar pada seleksi P3K 2024 pada gelombang kedua.
pertanyaan lain, apakah pendaftaran P3K 2024 harus menunggu terbitnya PP Manajemen ASN? Silakan simak ulang ya pernyataan Menteri Anas di bawah ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan sejumlah regulasi turunan undang-undang tersebut termasuk PP Manajemen ASN harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2023. Pasal 68 Undang-Undang ASN menyatakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Selanjutnya, pasal 69 menyatakan ketentuan manajemen ASN dalam undang-undang ini dilaksanakan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Sementara hari ini sudah 20 Mei 2024, padahal seusai tenggang waktu yang diatur di Undang-Undang ASN, PP Manajemen ASN harus sudah terbit akhir April 2024. Sebelumnya, Menteri Pan-RB Azwar Anas pernah menyebutkan bahwa terdapat 20 substansi materi PP Manajemen ASN yang salah satunya tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer. Namun Menteri Azwar Anas juga menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K part-time akan dibuatkan aturan secara khusus yang dituangkan dalam Permen Pan-RB. Ya, dengan demikian apakah pendaftaran P3K 2024 masih harus menunggu Permen Pan-RB yang tentunya harus mengacu pada PP Manajemen ASN yang belum juga terbit. Kemudian Menteri Azwar Anas pernah mengatakan penyusunan rancangan PP Manajemen ASN butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait. Nah, mulai dari internal pemerintah sebagai penyusun kebijakan atau DPR, ya, kemudian DPD hingga ASN sebagai pelaksana kebijakan tersebut nantinya. Kemudian Pan-RB, kata Mas Anas, juga melibatkan para akademisi yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Nah, saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi 2 pada Rabu 13 April 2024, Menteri Anas mengatakan pembahasan rancangan PP Manajemen ASN sudah memasuki tahapan akhir dan ditargetkan akhir April sudah diterbitkan. Pemerintah sampai saat ini terus bergerak cepat dalam penyelesaian RPP ini. Ditargetkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ditetapkan pada 30 April 2024, kata Azwar Anas saat itu. Pada kesempatan yang sama, Menteri Anas menjelaskan bahwa rancangan PP Manajemen ASN juga membahas mengenai strategi penataan tenaga non-ASN atau honorer, yang salah satunya dengan membuka ruang luas bagi tenaga non-ASN atau honorer untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.